Madrasah pertama seorang anak, kemudian juga dia seorang koki yang luar biasa, bahkan perawat juga buat kita ketika sakit. Nah, untuk Mbak Ella mungkin ada pertanyaan ini, di era 2023 bahkan era milenial ini, bagaimana nih sosok peranan ibu sampai saat ini? Ya, silakan Mbak Ella. Terima Ya. kasih. Jadi kebetulan saya juga seorang ibu dari satu anak ya. Iya, Kebetulan anak oke. saya itu usianya tahun 99 lahir, 99 jadi lahir. 24 tahun. Kan lagi kuliah di Trisakti di Iya. Jakarta, tinggal sendiri mandiri. Kebetulan saya ada dulu tinggal di sana ya. Oke. Jadi kalau kita bicara peran ibu itu dari dulu sampai mungkin berakhirnya dunia, Iya. itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari peran seorang ibu terhadap anak. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu, Iya. persentase peran orang tua, terutama ibu itu semakin ke sini itu semakin berkurang ya Bu ya. Iya, mungkin karena Karena mungkin kemajuan teknologi, kemudian mungkin juga banyak sekarang ibu-ibu berkegiatan di di luar. luar gitu. Jadi mungkin agak kurang. Jadi memang perlu kita perhatikan itu adalah dari kualitasnya. Jadi bukan kuantitinya. Iya, Seperti itu. kualitasnya yang harus Iya. ini benar-benar di tahun ini harus memang peranan seorang ibu yang lebih ditingkatkan lagi ya Mbak Ella ya. Baik, kita ke Kapten C.A.J. Linawati. Saya tertarik, kenapa ini sosok wanita yang suka dengan dunia koat gitu. Mungkin ada sejarahnya sedikit nih tentang memilih jalur ini nih Mbak Linawati. Atau mungkin dari SMA cita-citanya menjadi seorang koat gitu. Ya. Ya, memang dari SMA saya kebetulan dari SEMEA, Mbak. SEMEA memang sudah tertarik dengan dunia tentara, kebetulan orang tua juga tentara. Jadi nggak Bapak jauh-jauh tentara, nggak ya. jauh-jauh ya. Karena kebetulan saya juga dulu pernah menjadi atlet di Iya. Sumatera Selatan. Jadi karena di situ sudah kita mulai ada kegiatan fisik. Jadi maunya kerja sudah tahu kayak seperti poluan, Iya. kowat itu wanita Oke. TNI, kowal, wara itu kan kegiatannya berhubungan dengan fisik. Jadi mungkin saya bisa nih jadi kowat ini. Pada saat ada pendaftaran, coba-coba mulai pendaftaran. Memang pertama saya tidak lolos, kedua tesnya gini ya, berarti sudah tahu begini tesnya. Itu kedua alhamdulillah. Iya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa lolos pada tahun 92 untuk mengikuti 92 pendidikan koat. pendidikan, iya. Memang sudah dari kecil sudah karena tomboy mungkin ya. Sudah prosesnya. Kalau kita tomboy ini mungkin maunya jadi tentara atau jadi polisi kayak gitu iya. ke hubungannya ke yang yang inilah yang dunia berhubungan dengan laki-laki dunia ya. laki-laki. Iya. Berarti dulu Mbak Lina nggak ada paksaan dari orang tua ya? Atau orang tua mengarahkan waktu itu? Nggak ada Mbak. Memang waktu itu kebetulan Bapak sudah hubungan dengan kekerasan dengan yang Iya. dunia laki-laki kayak gitu. Iya. Mainnya juga dulu saya masih kecilnya main dengan laki-laki, main pistol-pistolan. Wah, Jadi masih kecil keren itu saya nggak pernah banget pakai gitu. rok Mbak. Jadi pakai sepan terus? Pakai celana, pakai udah itu celana. mainnya ya sama laki-laki. Iya, berarti Sama memang dengan perempuan. dunianya memang seperti Sudah itu. dunianya udah ke sana, udah tujuannya ke sana. Makanya Iya. pada saat saya melaksanakan pendidikan, alhamdulillah tidak merasakan hambatan kayak gitu. Seneng ini ini dunia saya, ini dunia saya. Ini dunia kayak gitu. saya gitu ya, passion saya gitu Iya. tuh. Jadi pas bener. Oke Mbak Lina, di samping fashionnya Mbak Lina ke laki-laki saat itu, sekarang udah menjadi seorang ibu ya. Kemudian juga sudah menjadi seorang anggota dari Koat sendiri. Nah, bagaimana Mbak Lina untuk menularkan hal seperti kedisiplinan, kemudian kemandirian kepada anak-anak? Ini seperti apa Mbak Lina? Ya, alhamdulillah saya di Palembang ini kan tinggalnya jauh dari keluarga. Hanya ada dengan keluarga suami ya. Iya. Jadi saya mendisiplinkan anak dari kecil itu sudah kebiasaan. Saya dari kecil sudah anak-anak saya masih kecil itu sudah sering pagi-pagi kita bangun Iya. karena tidak ada pembantu Mbak. Jadi Saya semuanya tidak- Mbak Lina yang sendiri ngerjain sendiri. mereka, iya. Jadi pagi-pagi sudah mulai bangunin anak-anak, nanti anak-anak dititipkan ke orang tua. Jadi kebiasaan anak-anak dari kecil sudah bangun. Jadi sehingga pada saat dia sekolah sudah tidak perlu lagi kita bangunkan, sudah mendisiplinkan diri sendiri mereka.
bukan karena saya tentara anak-anak harus ini Harus, harus ngikutin kita disiplin, baik. enggak juga. Jadi kebetulan dari situ setiap mau sekolah kita tidak perlu ini lagi, tidak perlu lagi membangunkan mereka. Iya. Jadi alhamdulillah juga mereka juga mengerti. Kebetulan suami saya juga kebetulan sama-sama tentara. Oh, seperti itu. Iya. Baik. Nah, berarti orang tuanya tentara semua gitu. Jadi membentuk karakter anak itu seperti apa sih Mbak Lina? Kita ingin tahu juga apakah penuh kekerasan seperti bukan kekerasan apa? Harus disiplin keras gitu. Harus pulang jam sekian kalau enggak seperti ini gini-gini nggak? Seperti apa tuh? Enggak juga, cuman pada saat belajar kita gini, kalau misalnya belajar mereka, Dek, Kak dapat berapa? Ini apa? Nilai. Dapat 7 Mama. 7 mulai nanti kita suka ya kita gini aja kutik 2 kali ya. 7 berarti 3 kali kesalahan. 3 kali kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah mau pulang sekolah dia langsung belajar. Tapi kita tidak harus dia Memaksakan gitu. kayak kita kena sama-sama tentara anak harus kayak gini nih. Enggak juga. Kalau enggak kena pukul gitu. Jadi anak-anak itu sudah tahu kalau misalnya kita marah udah tahu oh mama marah kayak gini, mama minta maaf ya mama sudah kayak gitu. Jadi kita tidak istilahnya tidak mendisiplin dengan kekerasan. Jadi kita dengan memberitahu Kak ini yang salah kayak gini, ini salah, ini yang benar ya kayak gini. Jadi kalau misalnya dengan kekerasan takutnya anak-anak kan sekarang berontak. Apalagi sekarang anak-anak tidak zaman sekarang. Digital. Ya alhamdulillah sekarang anak-anak saya merantau semua Mbak kebetulan. Merantau semua. Iya. Sama kayak Mbak Ella dong ya. Satu di Bandung, satu di Malang. Jadi kita melepas mereka karena sudah tahu ya sudah terbiasa, sudah juga mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, sudah kita arahkan. Jadi kita melepas mereka tuh tidak was-was juga. Luar biasa nih kiatnya. Kembali ke Mbak Ella. Tema kita adalah membentuk generasi yang berprestasi yang mandiri. Nah kita tahu di era digital ini kan banyak sekali godaan ya tanda kutip untuk anak-anak muda sekarang. Nah ini gimana sih Mbak Ella kita sebagai orang tua, sebagai ibu mencetak anak-anak generasi muda ini yang bisa mandiri tapi juga berprestasi gitu. Apalagi jauh seperti Anandanya Mbak Ella gitu anaknya. Seperti apa nih Mbak Ella? Memang waktu anak saya SD itu kan karena saya kan kerja ya. Jadi anak itu hari-hari sama mbaknya. Jadi dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi itu kan diurusin. Jadi saya berpikir kalau seperti ini anak saya tidak akan mandiri. Betul dia juga anak tunggal dan seorang laki-laki. Jadi saya berharap seorang anak laki-laki itu harusnya dia mandiri. Nanti karena akan panutan bagi keluarganya. Nah akhirnya sebegitu tamat SD itu anak saya masukkan ke boarding school. Jadi dari SMP sampai SMA. Jadi berpikir kalau anak saya itu di boarding school dia akan mandiri. Tapi tidak kekurangan dalam arti disiplin atau dia belajar karena kan akan di itu ada pembimbingnya selama di boarding school. Nah disitulah saya salah satunya untuk mendidik anak saya jadi mandiri dan berprestasi. Berarti dari usia sekolah SD ya? SMP sudah mulai terbiasa. Sudah terbiasa, terpisah sama saya gitu. Terpisah. Tapi memang pada waktu dia masih awal-awal itu juga saya ajarin kemandirian anak-anak itu ya. Mungkin kalau kita lihat nih waktu anak-anak di negara lain tuh ya dari dia kecil. Masih bayi pun itu udah dipisahkan kamarnya kan tua. Ya kan kamarnya. Tapi kalau di Indonesia satu tempat tidur, satu kamar. Begitu juga kalau misalnya di luar Indonesia itu misalnya di Eropa kalau anak makan kita disuapin. Tapi kalau di negara lain kan suruh makan aja tuh sampai belepot-lepotan. Berarti itu ada esensinya ada ya. esensinya ada kan. Nilainya mengajarkan. Saya ingat dulu saya pernah tinggal di Singapura selama 5 tahun gitu. Anak saya tuh 3 tahun saya tahu, saya 3 tahun saya masukkan ke playgroup, itu kan kindergarten di sana. Itu di sana itu kita tidak boleh nunggu anak kita. Jadi hanya sampai di drop, anak kita mau nangis kejar pun tidak boleh. Enggak boleh ya. Tinggal nanti urusan sekolah yang akan mendiamkan anaknya, menghandlenya. Begitu juga pulang. Kan tuh beda nih kalau di Indonesia anak dari ini saya bukan ini contoh ya dari pagi sampai pulang ibunya nunggu betul kan. Nah itu maksud saya satu hal yang harus kita
diam-diam harus kita hilangkan bahwa anak itu harus kita persiapkan dari kecil untuk mandiri, gitu. Bahkan sendiri, nggak perlu disuapin. Kalau sekarang misalnya mulai dari ini, kalau dia mau sekolah, biarkan dia yang ngurusin buat baju atau buku sendiri, jangan kita gitu. Jadi mulailah dari rumah. Maka saya bilang peranan orang tua itu 100% ibu itu dimulai dari rumah untuk membuat anak itu mandiri. Jadi jangan disiapkan ya Mbak Ella ya. Sekarang kebanyakan mungkin saya tanya ke tetangga sebelah juga sama kayaknya. Apalagi anak laki-laki ya. Ya benar Mbak Lina ya. Benar nggak ada pengalaman seperti itu? Kayaknya disiapin semua dari baju, pakaian, ikat pinggang semua. Itu ternyata salah selama ini ya. Nah Mbak Lina gimana nih pengalaman Mbak Lina sendiri? Ya betul kata Mbak Ella Mbak. Sama saya juga kayak gitu. Kebetulan anak saya dua-duanya laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Iya saya mendisip pulang sore. Jam berapa sih Mbak Lina kalau pergi? Kalau ya, dulu ya nih, waktu saya masih bintara itu jam 6 saya udah pergi. Jam 6 sudah pergi? Iya jam 6 sudah pergi. Pergi kan takut macet juga kan pergi dulu. Jam 6 nanti pulang kebetulan sibuk. Nanti kadang pulang jam 6 lagi. Jam 6 lagi. Iya kadang kalau misalnya lembur itu kadang suka sampai malam. Kalau dulu masih dulu kan. Jadi pulang tuh anak-anak sudah pada tidur lagi. Sudah gantian dengan bapaknya yang ini kan. Oh iya berarti. Jadi mereka juga kadang sudah kalau misalnya pagi-pagi sudah bangun, kadang anak-anak itu ngeliat kita, oh iya mama seperti ini. Jadi sudah tahu dia mama sibuk, udah tahu sibuk. Jadi sudah udah bisa ini sendiri kayak gitu seperti karena mereka sudah menyiapkan. Oh mama mau berangkat, yang penting kita pagi-pagi kalau sudah ini bajunya di sini sudah. Oh tinggal pakai aja. Sarapan sudah tinggal ini. Alhamdulillah sudah sampai sekarang sudah bisa mandiri karena sudah terbiasa dari kecil. Itu karena itu juga dari bimbingan kita juga dari keluarga melihat rutinitas kita. Kegiatan mama kalau pagi gini oh jadi mereka mengikutin jadi udah kebiasaan sampai besar mereka sudah disiplin sama dengan kita sudah pakaian harus sudah sendiri, baju udah siap sendiri, ya udah semuanya gitu. Jadi kuncinya adalah harus terbiasa dari usia kecil ya, Mbak Ella. Kalau udah dewasa nanti nggak akan bisa ya. Sudah dari susah, usia kecil. apalagi anak-anak zaman sekarang kan apa-apa harus sudah ada ini sudah siapa sudah ini kan, apalagi zaman sekarang sudah mau ini tinggal telepon. Mbak Lina, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di Kita Setara sore hari ini. Masih bersama kita di acara Kita Setara Pro 1 9,4 MHz, Pro 1 RRI Palembang. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Halo, ya Bu, ada apa? Iya Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit nak? Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat. Gus, aduh. Halo Bu, iya ada apa Bu? Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh. Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Ada apa sih, Bun? Balkis, kamu di mana, Nak? Jangan pulang malam ya, Nak ya. Sudah makan belum, Nak? Sudahlah. Balkis kan sudah gede. Bunda khawatir padamu, Nak. Takut kamu kenapa-kenapa. Sudahlah, Bun. Aku malas berdebat sama Bunda. Cerewet. Ya Allah, Nak. Astagfirullah, Balkis. Sudah dulu ya, Bun. Wih, enak sekali masakan ibumu. Ibumu baik sekali ya. Gak seperti bundaku, cerewet. Larang aku ini itu lagi. Makasih ya bilang sama ibu kamu. Kenapa kau berkata seperti itu, Balkis?
Kau bisa mengatakan ibuku baik, masakannya enak, padahal kau kan hanya sekali datang ke rumahku dan mencicipi masakan ibuku. Kau mampu berterima kasih kepada ibuku, sedangkan ibumu tanpa pamrih memasak dan mengurus setiap kebutuhanmu. Mengapa kau tidak berterima kasih padanya? Tapi bundaku itu... Balkis, setiap ibu itu cerewet, mengatur ini dan itu. Karena itulah wujud sayangnya pada kita. Coba kalau ibu kita sudah tidak ada lagi di dunia, baru kau akan menyesal. Bunda, maafkan aku. Ketika kita mampu mengucapkan terima kasih kepada orang lain atas sedikit kebaikan yang telah dilakukannya kepada kita, tak bisakah kita berterima kasih kepadanya, seorang malaikat tak bersayap? Dialah ibu. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, Kita Setara hari ini Nuansa Hari Ibu 22 Desember 2023 bersama dua narasumber kita melalui Pro 1 di kesempatan sore hari ini. Silakan berdengar, kita buka line telepon di 3699977 atau kita bisa juga menggunakan layanan WA Lina di kesempatan sore hari ini dengan tema kita adalah peranan ibu membentuk generasi berprestasi yang mandiri. Mbak Ella, yang namanya prestasi itu kan harus dikejar ya, apalagi seorang anak ini kalau nggak bantuan dari pengertian ya, prestasi itu kan masih bahasa Belanda. Betul. Artinya hasil usaha. Hasil usaha. Nah, jadi harus ada usaha dulu untuk menghasilkan sesuatu yang bagus lah, yang baik gitu. Nah, untuk mencapai prestasi itu kan si anak ini kan harus memadukan kekuatan dari intelektual, spiritual sama emosional. Baik. Begitu juga dengan ketahanan diri dia untuk menghadapi macam-macam masalah, tantangan lah ya ke tantangan depannya. Gitu. Harusnya kalau anak berprestasi itu, kalau kita lihat dari definisi, dia berarti berinisiatif, kreatif, pantang menyerah. Arti kan udah lengkap. Tapi kenapa sih ada anak berprestasi tapi kok tidak mandiri? Nah, kalau saya tanggap sekarang, anak sekarang itu mungkin salah dari kita ya sebagai orang tua. Kita arahkan anak kita berprestasi di sekolah. Jadi juara gitu ya. Juara. Pokoknya dari pagi sekolah dianya kursus, pulang tidur pagi seperti itu. Kursus, gitu ya. banyak kegiatan lah ya. Kegiatan itu tidak jauh dari kegiatan sekolah. Padahal kita harusnya menyiapkan anak itu kan tidak hanya dari sisi intelektual, tapi harus ada emosional, ada spiritual. Contoh gini, harusnya anak diajarin tanggung jawab dari kecil. Kalau kita hanya mengejar dari sisi nilai, nanti anak kita ini bagus secara berprestasi. Tapi apa nanti setelah dia keluar dari sekolah dia akan bisa menghadapi dunia, itu PR bagi kita. Jadi gini, wah dia berprestasi, tapi kok bisa cari kerja sih ya? Anak saya itu pinter loh. Mungkin dengan predikat cum laude gitu ya, IPK-nya tapi kok cari kerja nggak bisa. Karena mungkin menurut pendapat saya, kita tidak ngajarin anak kita itu sesuatu di lain selain belajar. Contoh gini ya, akademik, sosialisasi itu penting. Sekarang anak-anak ada nggak waktu bermain? Nggak ada. Padahal dengan dia bersosialisasi, dia akan belajar bagaimana cara kita bertoleransi, bagaimana cara kita mengalah, bagaimana kita menyampaikan pendapat. Kan sosialisasi itu bisanya berorganisasi atau apapun lah itu. Kedua, sosialisasi. Di rumah kita kasih nggak anak ini tanggung jawab? Contoh tadi saya cerita di awal, mungkin mulain dari apa yang dia pakai, misalnya dia makan harus ditaruh di tempatnya. Bila perlu dicuci piring walaupun ada mbak gitu kan. Hal kecil itu hal kecil itu kan. Atau kalau anak tuh dia punya kamar tersendiri, dia harus bisa merapikan kamarnya walaupun mungkin nggak seperfect kalau kita, tapi itu minimal anak belajar gitu kan, tanggung jawab. Nah, saya pikir hal-hal yang seperti itu yang sering kita lupakan karena kita banyak mengejar atau nge-push anak kita itu
lebih ke gitu. nilai. Iya. Tapi nilai-nilai kehidupan untuk dia nanti mandiri begitu dia keluar dari sekolah, Iya. itu kita lupakan. Itu sih menurut pendapat saya. Baik, jadi kuncinya harus sosialisasi, kemudian juga tanggung jawab gitu ya Mbak Ella ya, dari usia kecil bahkan dari tingkat sekolah. Iya. Oke, itu hal kecil tapi berpengaruh ketika dia dewasa. Benar. Baik, Mbak Lina, mungkin ada tanggapan juga nih bagaimana kita peranan seorang ibu untuk membuat anak lebih berprestasi. Apalagi ini Mbaknya sudah berhasil mengantarkan anak-anak ke jenjang perkuliahan walaupun nggak dekat sama kita gitu. Nah, ini apa yang dulu pernah dilakukan gitu agar mereka bisa berprestasi dan mandiri juga? Sebenarnya untuk mereka berprestasi Mbak, Iya. tidak kita paksakan juga. Ya contoh hal apa seperti hal anak saya lah. Iya. Anak saya itu dari kecil yang nomor 2 itu belajarnya agak kurang ya. Oh iya. Tapi ketika dia ada semangat belajar sendiri, kalau dulu kan saya suka Iya. ini apa? Baik. Dek belajar kayak gini. Malahan yang seperti itu membuat dia malas belajar. Oh, kalau kita kalau kita suruh ya. kita paksakan belajar, dia malas belajar sampai kita, Dek harus kayak gini Berarti dong. nggak bisa dipaksa contoh ya? contoh seperti kakak tuh nilainya bagus gini. Jadi dia merasa, oh, mama kok kakak terus kayak gitu kan. Oh, Nah, dibanding-banding ketika dia gitu ya. sudah mulai mau ada niat belajar, akhirnya kita kualat sendiri. Setiap ini mau belajar dia, kok sekarang mau belajar, dia kata bapaknya, kok anak mau belajar terus, coba lihat di kamar, belajar nggak? Ya alhamdulillah belajar. Setelah itu Nanti ketawanya bukan belajar gitu kan. belajar dia mencapai prestasinya ikut kebetulan waktu itu COVID ya. Jadi ada Online. lomba-lomba online. Dia mengikutin lomba online Juara. itu apa lomba apa namanya kejuaraan lomba ilmiah segala macam diikutinya, ekonomi segala macam. Alhamdulillah dapat juara. Alhamdulillah. Mulai dari situ memacu dirinya untuk aku harus gini sampai dia masuk perguruan tinggi. Dia mempunyai target, adik harus masuk perguruan tinggi negeri. Tapi saya masih nggak yakin karena melihat dari dia cara dia gitu belajar kan, gitu ya. nggak mungkin kan dia masuk negeri. Ya sudah, tapi kita hanya mendoakan dek ya, semoga pasti. masuk Berikan itu support walaupun, ya. tapi jangan kecil hati kalau seandainya tidak mendapatkan perguruan tinggi negeri ya kayak gitu. Mama nggak marah kok kayak gitu. Enggak mama, adik yakin adik harus bisa. Nah itu juga dipacu oleh dia karena minat dia mau belajar itu, tapi semenjak itu saya tidak maksain dia belajar. Harus belajar enggak. Jadi pendapat saya untuk anak-anak biar berprestasi mandiri, memang kita harus membimbing. Oh ini yang benar, belajar diarahkan kayak gini. Tapi kita tidak harus memaksa. Kamu harus dapat nilai ini, kamu harus belajar, kamu harus masuk perguruan tinggi, harus kayak gini, yang harus perguruan tinggi Polres kayak gini, kayak gitu kan. Malahan membuat dia kecil, males kayak gitu. Jadi anak sekarang nggak bisa dipaksa. Iya. Jadi nggak bisa dipaksa, anak-anak harus belajar. Apalagi sekarang mereka belajar sudah ada teknologi ya. Mau belajar carinya di Google kayak gini dapat. Jadi kita sudah, yang penting kita perhatikan, oh memang dia belajar. Nanti pada saat kita tes, deh ini apa ini bisa dia menjawab, memang belajar benar-benar dia kayak gitu. Itu aja untuk kita, pendapat saya ya betul sama kata Mbak Ella. Kita untuk biar anak-anak mandiri, tidak perlu harus kita paksakan. Malahan kalau kita paksakan, anak-anak itu suka berontak kalau misalnya dipaksakan sekarang. Berarti harus memberikan dukungan atau support aja. Support dan mengarahkan ini loh yang baik seperti ini. Ini seperti ini yang jangan harus dihindari yang kayak gini. Jadi nanti kalau sudah pas dia sudah istilahnya selesai dari masa studinya untuk ke dunia masyarakat, pekerjaan, dia sudah bisa, kalau saya mau berhasil, saya harus seperti ini. Baik, Baik pendengar silakan, ini kita buka line telepon kembali. Ayo Mama kemana nih sore hari ini, ada narasumber kita. Belajar kiat dari Mbak Ella dan juga Mbak Linawati membuat anak-anak lebih berprestasi ke depannya. Baik Mbak Ella, kita ke masalah seperti attitude. Nah anak bukan hanya dituntut untuk berprestasi, terkadang attitude itu sangat penting juga Mbak Ella. Nah apalagi ada yang mengatakan, kok beda sih anak-anak sekarang dengan zaman dulu gitu. Kalau sama gurunya seperti nggak ada sopan santun, apa seperti itu dan lain-lain sebagainya. Nah apakah ini balik-balik ke peranan seorang ibu lagi nih Mbak Ella dalam hal ini?
Jadi peranan ibu ini sangat penting membentuk karakter. Iya. Yeah. Jadi karakter itu lebih penting daripada kecerdasan. Kalau pendapat saya ya. Jadi di karakter tadi itu ada sopan santun, semuanya gitu yang positif. Kalau saya lebih mementingkan memang ke karakter Mbak daripada prestasi. Itu prestasi bonus menurut saya gitu. Yang penting karakter dia ya. Saya ingat saya itu sama anak saya selalu bilang sama dia gitu. Derin, saya kan anak saya itu sering saya ajak ketemu teman. Saya bilang kalau dimanapun Derin pergi ketemu teman mami, walaupun tidak ada mami, harus datang dan salam. Oh iya. Kalau lupa, perkenalkan Derin anaknya ibu ini. Oh, diajarin gitu. dari kecil ya? Dari kecil tuh. Terus ketemu guru. Kalau ketemu guru dimanapun harus datang salam. Pernah kita jalan, dia lihat Mami di situ ada guru Derin tuh lagi makan rame-rame di rumah makan Padang gitu. Saya suruh dia masuk. Dia masuk, terus yang salim. Dia salim. Itu hal kecil ya sebenarnya ya. Hal yang kecil. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu memang kita harus tekankan ke anak-anak. Satu, belajar menghargai orang tua. Ya. Terus dia kepada teman. Kepada teman itu tidak mesti kalau kita menang kita hebat. Iya, merasa sombong gitu ya. Jadi kadang kala kita memang harus mengalah. Saya bilang gitu. Lebih baik ya udah kalau teman senang dia menang, kasih menang gitu. Untuk apa kan kita ribut untuk jadi pemenang kalau juga semua sebenarnya dua-duanya juga kalah gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang saya tekankan ke anak saya, masalah karakter. Satu lagi itu adalah yang paling penting saya bilang sama anak, selain sekolah itu jadi jaringan. Jadi gimana cara membentuk jaringan yang baik? Kan? Ya itu tadi dengan kepribadian yang baik. Kalau kita nggak baik, jaringan kita pasti nggak baik. Jadi kalau kita baik, insya Allah jaringan kita jadi adalah orang-orang yang baik. Karena kalau kita mau menghadapi hidup zaman sekarang itu tidak hanya kepintaran yang kita jadikan sebagai modal. Karena kalau pintar semua orang menurut saya sudah pintar. Sekarang itu anak-anak 10 nilainya udah banyak. Ya kan rata-rata 9, 10. Kita dulu sekolah 8 aja udah alhamdulillah. Kan? Sekarang tuh rata 9, 10. Artinya kalau kita bicara pendidikan semua bisa dikejar. Tapi kalau bicara anak ini ke depannya akan seperti apa bersikap, apakah dia akan diterima di lingkungan dia, itulah yang paling penting sebenarnya kan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ella. Kita ke Mbak Lina nih. Ternyata Mbak Lina walaupun seorang koat dan suami juga tentara, ini tidak berarti anak-anak harus mengikuti jejak orang tuanya dong ya. Nah, seperti apa nih Mbak Lina menganggap hal ini gitu? Ya, kebetulan saya tidak memaksakan apa cita-cita anak ya, kemauannya apa. Sebelum mereka masih tamat SMA itu kan sudah kita tawarin, mau nggak masuk tentara? Nggak mau mama masuk tentara. Alasannya gini bla bla bla. Loh kenapa ya sudah cukup mama sama papa aja tentara. Ya, jadi kakak maunya kemana? Kakak maunya ke sini. Ya sudah kita nggak bisa paksain. Kalau kita dipaksain takutnya nanti pada saat mereka pendidikan kabur. Itu kan kebanyakan. Banyak kejadian ya. Banyak kejadian, karena kita tahu contoh-contohnya anak yang dipaksakan harus kayak nanti kejadiannya kayak gini. Jadi maunya gimana? Kami mau kuliah aja mama. Ya sudah silakan aja, tapi pilih mau kuliah yang mana. Saya maunya ke sini. Oh sudah silakan aja, tapi dengan syarat kakak yang milih kuliah, kakak harus tanggung jawab. Sudah itu tujuan kakak kuliah itu untuk apa? Kakak harus benar-benar kuliah yang benar. Jangan nanti asal kuliah, oh sudah, yang penting kuliah kayak gitu, tapi nggak mau belajar, nggak mau kayak gini. Kuliah mama katanya, pokoknya kakak tanggung jawab. Begitu juga dengan yang kecil. Saya tawari juga yang kecil, nggak mama, nggak mau masuk tentara. Nggak mau masuk tentara. Berarti dua-duanya nggak ada yang ikut dong ya? Padahal laki-laki semua. Kadang kita, anak kita sudah. Itu sebentar, ada kekecewaan nggak sih dari orang tuanya gitu jujur sama ayahnya gitu? Nggak ada juga sih, kadang-kadang kebetulan kan. Suami itu di tentara tuh di Intel kan, kadang dia nanti pergi pagi pulangnya malamnya ke kesibukan kan. Kebetulan saya juga di dinas
di jasmani itu kebetulan pas waktu ada kegiatan yang memang kita ada yang tidak bisa ditinggalkan karena harus lembur sampai malam, kadang kayak gitu kan mereka, wah tentara itu nanti banyak kerja. Enggak juga kata saya, kebetulan aja mama sama papa dinasnya di sini. Nah, dinasnya di sini. Tapi kan banyak juga tuh anak-anak yang mau masuk tentara kayak ini. Enggak, mama pokoknya sudah kalau gitu. Mama enggak paksa, yang penting kalian punya rasa tanggung jawab aja. Sudah kalian kuliah, kalian harus kuliah yang baik. Jangan sampai nanti kuliahnya macam-macam kayak gini, selesainya tidak mencapai target kayak gitu aja. Jadi intinya memang tidak dipaksakan, ya, harus sesuai dengan keinginan mereka gitu. Baik, agar mereka itu bertanggung jawab sama diri sendiri. Kita hanya mendorong aja seperti ini. Jadi tidak jadi tentara juga. Oke. Kembali ke juga Mbak Ella nih. Mbak Ella, banyak kasus kini yang kita saksikan ya. Ini di luar tema kita sedikit ya. Banyak kasus yang mengerikan, kadang-kadang seperti ada sosok seorang ayah yang tega berbuat seperti itu kepada anak-anak karena ada kasus dalam rumah tangga. Nah, balik-balik ini kasus kekerasan atau hal-hal yang bisa dikatakan sangat disayangkan hal seperti itu terjadi. Ini sebenarnya ada sesuatu apa nih Mbak Ella? Fenomena apa nih? Ini kaitan juga dengan, karena ini akan mempengaruhi seorang anak untuk maju kalau ketika ada persoalan dalam satu rumah tangga gitu. Iya. Ini peranan seorang perempuan sangat besar sekali di sini. Emang ngeri sekarang ya. Kakek-kakek ke cucu, bapak ke anak, bermacam-macam gitu. Sampai jadi punya anak lagi. Jadi kembali lagi memang kita itu memang harus mengajarkan anak speak out, berbicara, harus berani. Harus berani mengutarakan pendapat. Terus kita juga sebagai orang tua tidak boleh otoriter, dalam arti begini, kalau anak berpendapat kita cut. Mami yang paling benar, saya yang paling benar, kamu anak kecil tahu apa. Nah kebiasaan seperti itulah yang kadang-kadang akhirnya anak tuh males berkomunikasi sama kita. Sebentar anggap anak kecil melulu, anggap nggak tahu apa-apa, berarti nggak dihargai ya. Nah jadi memang kita dari kecil itu anak kita ajar untuk mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Tadi saya bilang tadi, berorganisasi, bersosialisasi. Karena kalau dia fokusnya hanya belajar itu kan satu arah sebenarnya kan ya, buku sama kita. Nah itu memang harus di situ sih Bu. Kalau misalnya nih Mbak ya, anak kita udah berani mengutarakan pendapat, yang kejadian-kejadian itu seharusnya kan tidak akan terjadi ya. Iya, dia pasti tidak bisa langsung, nanti orang tua langsung dengan anak, pasti ada gejala-gejala dulu, mungkin pegang dulu atau apa. Jadi kalau anak ini udah berani bicara, dia akan ngomong sama orang tuanya kan. Ada komunikasi ya. Bu, itu bapak kenapa ya pegang-pegang punya adik misalnya misalkan gitu. Itu. Nah orang tua pun harus punya sikap yang begitu tadi, harus menghargai pendapat anak. Kita juga harus waspada, nggak mungkin anak bohong gitu kan. Dia harus percaya juga gitu. Baik, berarti ini memang harus ditanamkan kepada keluarga yang pastinya. Tentu. Seperti itu. Baik, kembali ke Mbak Lina juga nih. Nah Mbak Lina, ini kaitan juga kasus yang terjadi di sekarang ini kasusnya bukan hanya perempuan laki-laki ya. Ketika mereka jauh dari orang tua, ini jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Nah, bagaimana kita mengajarkan anak untuk bisa menjaga diri sendiri, membentengi diri kita walaupun kita nggak sama orang tua gitu. Apalagi sebanyak yang merantau seperti anaknya Mbak Ella juga gitu. Nah, apa yang ditanamkan di situ? Baik laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama kita tanamkan tentang agama ya. Iya, benteng itu yang paling penting yang kuat. Sholat itu, akhlak. Memang kita harus mendidik anak-anak itu dari pertama akhlak yang penting. Akhlak, kalau mereka sudah akhlaknya kuat, imannya kuat, insya Allah dalam pergaulan mereka tidak akan melenceng dari apa yang sudah diajarkan agama kan seperti itu. Gitu juga saya dengan anak saya kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita lepaskan mereka sekarang kegiatan sudah jauh nih dengan saya. Untuk lebih ini mereka kan sekarang sudah teknologi ya, video call. Nanti mereka komunikasi itu kan enak, curhat misalnya ada masalah ini mereka curhat sama ini ada gini, nggak usah diladeni kalau memang ada orang yang ini dengan kita. Ambil baiknya, ambil hikmahnya. Nah memang kalau mereka tetap masih jahat dengan kita, ya nggak apa-apa. Yang penting kita baik dengan mereka. Nanti lama-lama mereka, orang ini baik dengan saya, sudah saya jahatin kayak gini kan, pasti mereka akan
ternyata anak ini seperti ini, akhirnya dia juga baik dengan kita. Jadi untuk masalah itu kita kembali lagi dengan akhlak. Setelah itu lagi memberikan mereka pendidikan agama sejak dini. Jadi tidak akan melenceng dari apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Insya Allah mudah-mudahan mereka tidak akan menyimpang untuk pergaulan yang bebas. Yang bebas. Ya, baik. yang kita takutkan saat ini kan pergaulan bebas itu. Oke, baik Mbak Ella. Ini kaitan sama pengawasan seorang ibu dong sama handphone juga. Ini sangat penting ya. Apalagi walaupun anak-anak yang usianya sudah SMP, SMA kan kadang-kadang dia ada password sendiri gitu. Nah ini kan jadi hal juga buat seorang ibu ya mengawasi hal seperti ini. Jangan sampai dia terlanjur ke hal yang tidak kita inginkan. Ini katakanlah kalau anaknya bisa menekel sendiri. Kalau yang enggak, ini seperti apa nih peranan seorang ibu lagi nih? Orang tua gitu. Memang pemakaian HP ya, gadget ya. Gadget ini kan memang udah harus dibatasin ya. Iya. Saya lihat malah dipakai untuk supaya anak nggak ngapa-ngapain, dia diem di tempat, itu menurut saya sih salah ya, nggak digunakan hal positif gitu. Benar. Ya. Kalau saya dulu, karena dulu mungkin belum terlalu canggih ya, tapi tahun 90, tahun 2000-an itu saya tidak pernah kasih anak saya HP sampai umur sampai lulus SD. Lulus SD. Oh, berarti jadi nggak saya kasih tuh. Nah, terus begitu dia masuk SMP? di boarding school, SMP SMA itu kan tidak boleh pegang gadget kan. Iya. Itu harus dikasih ke ustadznya. Jadi memang saya tidak mengalami anak yang ketergantungan sama HP. Memang saya juga disiplin waktu saya ingat banget waktu dia SD itu bilang, "Mami, teman-teman Derin tuh punya semua lo HP." Gitu kan. Iya. Itu kan, ya saya kasih pinjam. Kalau mau HP saya kasih pinjam, tapi nggak pernah saya kasih beli itu, saya beliin. Jadi kalau menurut saran saya, memang sebaiknya gadget itu dimanfaatkan dengan semestinya ya, bukan sebagai alat untuk mendiamkan anak. Dia tidak kreatif. Padahal anak itu seharusnya kan kreatif, tidak stay di tempat, cuma pegang gadget. Dia harus berlari-lari kayak kita zaman dulu kan. Nah, kembalikanlah anak-anak zaman sekarang ini seperti kita dulu, berteman kemana-mana pergi. Kita kalau kita khawatir kita iringin, mungkin hari ini minggu ini kita jalan nih sama teman-teman dia ke mall atau lihat permainan apa, kita yang ikut. Mungkin minggu depan ibunya teman anak kita gitu. Oke. Mbak Lina, ini tidak semua anak kan beruntung ya. Ada orang tua yang berpendidikan, mempunyai ekonomi yang cukup dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini apakah seberapa besar ini pengaruhnya kepada perkembangan seorang anak untuk mencapai prestasi nih Mbak Lina? Mungkin Mbak Ella bisa menambahkan juga nih. Ya, untuk prestasi itu kan kita bukan hanya orang tua, misalnya orang yang tua yang mampu, anak yang bisa mencapai prestasi. Banyak juga contoh orang tua, misalnya bapaknya tukang beca, itu bisa mendidik anaknya sampai menjadi taruna akademi militer. Ada ya. Di Jawa itu sekarang sudah pangkatnya mayor. Luar biasa. Itu ada juga yang bukan hanya orang tua yang materialnya ini bisa anaknya berprestasi, tidak juga. Dari itu berarti didikan dari orang tuanya. Balik-balik ya. Dari orang tuanya bekerja, anaknya tahu orang tua saya bekerja seperti ini, penghasilannya seperti ini. Jadi anak-anak itu pasti saya harus menjadi seperti orang yang lebih dari orang tua saya. Jadi dia sudah punya prinsip seperti itu. Dari situ dia sudah bisa memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik dan akan menjadi orang hebat. Bukan hanya karena orang tua saya tukang beca, saya harus menjadi tukang beca. Tidak. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak yang mungkin yang orang tuanya yang tidak mampu. Harus punya semangat. Jangan sampai mentang-mentang orang tua kami tidak mampu, nggak mungkin bisa seperti orang ini yang ada uang, tidak. Maka karena banyak anak-anak yang tidak mampu menjadi orang-orang hebat. Itu juga berkat dorongan orang tuanya, berkat niat anaknya. Yang penting kita ada niat. Kita ada niat, kita harus menjadi orang yang
pintar, orang yang berusaha, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi tentara, bisa menjadi pegawai. Ini dari niat anak-anak itu juga dibantu dengan orang tuanya. Pasti orang tua yang baik, pasti anaknya akan menjadi anak yang baik dan berprestasi. Iya, baik. Mbak Ella mungkin menambahkan nih dari segi hal seperti itu. Banyak anak-anak tidak beruntung seperti yang ini sampaikan Mbak Lina tadi. Kalau Mbak Lina kan bicara dari anak-anak yang kurang beruntung, dari orang tua yang kurang beruntung berprestasi. Itu memang banyak contohnya. Tapi ditahan dulu ya, kita terima telepon dulu. Ya, kita terima dulu. Selamat sore. Iya, putus, dicoba kembali dengan telepon 369977. Mohon maaf Mbak Ella dipotong tadi, silakan. Enggak apa-apa. Iya. Yang selalu saya sorotin itu telepon lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ali di Balikpapan ini, Mbak Ella juga Mbak Lina. Ya, mudah-mudahan tidak putus. Iya, amin. Mudah-mudahan tidak putus. Silakan Bunda, ada siapa? Ada Bunda Ella dan Bunda Lina. Bunda Ella, Bunda Lina. Iya, Mbak Lina ini adalah seorang koat. Wow. Kalau Bunda saksikan di channel YouTube itu ada orangnya langsung di channel YouTube, dan Mbak Ella ini adalah seorang direktur Kopi Sriwijaya. Orang-orang hebat. Iya. Amin. Untuk ibu hebat. Baik, silakan Bu Ali. Ibu. Iya. Saya sempat menyimak tapi hilang-hilang sih tadi Mbak Nat. Gimana ya? Yang teringat aja. Enggak. Beruntung sekali ya tadi memang sempat dibahas itu bagi orang tuanya yang mampu ya, yang yang cita-cita anaknya insya Allah bisa tercapai lah. Kalau ingat masa zaman saya dulu Ibu ya, maaf usia saya mendekati 60, 3 bulan lagi Ibu, 60 tahun gitu. Iya. Saya dulu punya cita-cita yang sampai sekarang nggak terwujud. Nggak terwujud gitu. Apa itu? Jadi artis. Gitu. Jadi apa Bu? Kenapa? Jadi apa cita-citanya Bu Ali dulu? Saya malu. Jadi artis ya? Enggak. Saya sebenarnya pengen ini di panggung gitu loh, Manat ya maksudnya. Oh, iya. Iya, kayak pemeran apa gitu. Pemeran toko, bintang film gitu ya? Enggak sejauh itu. Ya, pokoknya dipentas deh. Iya. Oke, ternyata tidak terwujud. Cuman zaman dulu itu kan enggak terini seperti sekarang Ibu. Kalau sekarang fasilitas, kalaupun saya perhatikan loh ya, anak orang nggak mampu kalau dia punya talenta, insya Allah terwujud ya untuk anak-anak sekarang gitu. Iya. Karena terini gitu loh ya, di sekolah-sekolah gitu sudah difasilitasi. Ini setahu saya gitu loh Bu, karena saya seorang pendidik gitu. Iya, seorang guru ya. Saya dulu, terus kayak BK-nya dulu ya, kita bisa konsultasi enak. Kalau zaman dulu BK itu kan seolah-olah kayak polisi ya, ada apa sedikit yang bermasalah ini negatif lah istilahnya, baru ke BK. Kalau sekarang kita enak ngobrol dengan BK-nya gitu, dengan bimbingan konseling ya. Gitu. Baik. Itu aja saya yang ini. Jadi sampai sekarang ya sudahlah dulu sampai ini saya punya Mbak Nat ya. Itu hobinya nyanyi dulu lagu wajib apa ditentukan kan, lagu pilihannya apa. Itu Mbak saya sampai menang loh ke kota di ini. Tapi karena itu dari keluarga yang bapak saya dulu zaman dulu gimana sih? Enggak terwujud akhirnya. Baktri gitu zaman dulu gitu ya. Nah, baik. Tahu sendiri guru zaman dulu. Terima kasih Bunda Ali. Kenapa? Nanti ditangkapi sama dua narasumber kita ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang guru di Balikpapan. 2 bulan lagi pensiun kalau nggak salah. Ya, Bunda Ali begitu semangat. Silakan mungkin Mbak Ella dulu ditanggapi nih. Ini intinya Bu Ali cerita nih, curhat, ada cita-cita yang nggak tercapai karena ada sesuatu saat zamannya dulu gitu. Iya. Yang penting kan
walaupun tidak naik panggung, tapi tetap sekarang jadi pendidik. Itu tampil lebih di depan mulia, kelas, di ya. depan kelas. Sama aja, satunya di depan tapi di atas panggung. Kalau sekarang di depan tapi di depan murid-murid. yang sangat mulia ya Sangat tugasnya. mulia, Ya. pahlawan tanpa tanda jasa. Itu aja Bu supaya lebih semangat. Iya. Baik, mungkin Mbak Lina menanggapi nih. Tadi ada disebutkan tentang bimbingan konseling ya. BK ya. Nah ini kalau zaman dulu nggak terlalu ini ya, tapi kalau sekarang lebih terasa manfaatnya. Mungkin ada faktor teknologi juga mungkin, atau mungkin seperti itu. Kalau dulu anak masuk BK itu yang nakal-nakal. Iya, kalau sekarang enggak. Kalau dulu kan BK itu gurunya agak apa katanya takut ya anak-anak masuk ke BK ya. Iya. Tapi kalau sekarang enggak, karena sekarang cara pendekatan gurunya ya Udah beda udah ya. beda. Dia tahu anak ini nggak bisa dikerasin. Jadi dia harus memberitahunya seperti ini. Ini yang benar, ini kalau misalnya mereka ribut berantem kayak gitu, itu tidak baik. Itu tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan dihukum anak-anak ini kan. Kalau dulu BK kan Takut masuk takut BK, kan BK. iya. Oh, nanti dipanggil guru BK. Nanti dipanggil guru BK. Kadang kalau mereka sekolah aja terlambat, nanti dipanggil guru BK. Iya. Nah, kalau sekarang ya alhamdulillah, untuk sekarang mungkin kemajuan zaman juga, guru juga mungkin sudah zamannya beda juga ya. Cara mendidik anak-anak sekarang kan tidak seperti dulu guru-guru kan. Kalau sekarang cara mendidik anak-anak sudah beda. Jadi anak-anak juga menerima apa yang disampaikan guru BK, mungkin ini ada baiknya. Iya. Jadi ya seperti kata Bunda siapa tadi? Bunda Ali. Bunda Ali mungkin dulu takut dengan guru BK, sekarang jangan takut, anak-anak tidak takut lagi dengan guru BK. Udah dekat ya. Udah dekat dengan guru BK Bunda Ali. Iya. Dan alhamdulillah sekarang walaupun tidak naik panggung, betul kata Bunda Ella, jadi Tampil di panggungnya depan. anak-anak Iya, didik itu lebih mulia. Baik, terima kasih ya Mbak Lina juga Mbak Ella. Baik, itu tadi Bu Ali sudah ditanggapi luar biasa sama dua narasumber kita. Ini tanpa terasa sudah mau nutup acara kita nih Mbak Ella juga Mbak Lina. Mungkin ada pesan ini mulai dari Mbak Ella dulu buat ibu-ibu kita di Hari Ibu ini berkaitan dengan tema kita hari ini, peranan ibu membentuk generasi berprestasi yang mandiri. Silahkan Mbak Ella. Oke. Ini bukan pesan lah ya. Iya. Takut saya kalau pesan-pesan. Mungkin ini sejenis motivasi lah ya. Motivasi aja ya. Bahwa memang peranan ibu ini sangat besar. Betul. Apa namanya kegiatan anak-anak ini juga banyak ragamnya. Iya. Okay. Yang paling penting adalah bahwa kita berkewajiban membentuk karakter anak. Jangan serahkan itu ke sekolah. Iya, tanggung jawab kita sebagai ibu. Itu adalah tanggung jawab kita. Ajarkan anak-anak disiplin dari rumah, ajarkan anak-anak mandiri dari rumah. Sejak dini. Iya. Harus jadi ratu tega. Karena ini untuk kebaikan anak tadi. kita nanti ke depannya. Itu aja. Nanti berprestasi ya, Iya. mandiri. Mbak Lina silahkan, mungkin ada motivasi nih buat ibu-ibu kita yang hari ini merayakan Hari Ibunya nih. Iya, dalam Hari Ibu ini saya juga pesan juga ya untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang ibu-ibu karir ya, yang bekerja itu. Sesibuk apapun ibu-ibu, jangan sampai tidak sempat untuk lebih dekat dengan anak-anaknya, karena anak-anak itu sangat butuh dengan ibu-ibu ya. Kapanpun ibu-ibu tidak akan berakhir kasih sayangnya itu kepada anak. Jadi sesibuk apapun ibu-ibu, kalau bisa tetap merangkul anak-anaknya, tetap menjaga kasih sayang dengan anaknya. Jangan sampai anak-anaknya hanya diserahkan kepada mbak-mbaknya. Curhat itu aja pesan saya kepada ibu-ibu. Tetap semangat Hari Ibu. Semoga menjadi ibu-ibu yang lebih baik untuk keluarga dan masyarakat serta negara. Amin. Terima kasih, amin, luar biasa. Terima kasih Mbak Ella juga Mbak Lina sudah bersama RRI sore hari ini. Semoga bermanfaat selalu dialog kita sore ini, motivasi ibu-ibu yang hari ini mempunyai tugas yang sangat luar biasa ke depannya. Baik, terima kasih Mbak Ella juga Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dialog kita baru saja berakhir bersama dua narasumber kita yang luar biasa, bersama Mbak Ella Rosita STMM, Direktur Kopi Sriwijaya, dan juga Kapten CAJ Kowat Linawati, Satuan Jasdam 2 Sriwijaya, yang sudah bersama kita dengan tema hari ini, peranan ibu membentuk generasi berprestasi yang mandiri. Terima
kasih Ibu Ali di Balikpapan yang sudah berkenan bergabung di acara kita sore hari ini. Semoga sekali lagi insya Allah dengan acara ini hadir memberikan motivasi buat kita semua, khususnya untuk ibu-ibu dimanapun yang berada sore hari ini monitor siaran kita. Semoga jadi ibu yang lebih baik ke depan, menjadikan anak-anak lebih berprestasi dan lebih mandiri di tahun-tahun yang akan datang. Saya Nadia bersama rekan Suni pamit di acara kita Setara. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.